Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi. Sebelumnya aku izin off cam ya teman-teman, karena tadi aku cek siaran aku tuh kayak agak delay-delay gitu loh. Jadi aku izin off cam ya teman-teman, biar lancar gitu ya sampai nanti akhir. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal latihan soal soal yang bisa dibilang mayoritas banget ya teman-teman ya, di UTBK maupun di tes-tes yang ada penalaran kognitifnya. Jadi sebenarnya kalian tuh pasti akan bisa ya, balik lagi pasti bisa banget jawab soal-soal penalaran kognitif, tapi balik lagi kita harus latihan di waktu sebenarnya. Jadi seperti pertemuan sebelumnya ya, aku bakalan timerin satu soal itu 1 menit. Tapi sebelum itu aku mau review dulu nih teman-teman terkait rumusan-rumusan yang bisa kita pakai nih nanti pas ngejawab soal-soal dari penalaran kognitif biar enggak pakai setahu kita doang gitu. Nah, di sini yang pertama ada tolerance. Teman-teman harus ingat kalau tolerance itu yang punya kesimpulan yang apa? Yang premis keduanya itu adalah negasi dari si Q. Nah, kalau misalnya premis keduanya itu adalah negasi P, dia ini tidak bisa disimpulkan. Begitupun juga dengan tolerance nih. Tolerance yang punya kesimpulan itu adalah yang premis keduanya adalah P. Nanti kesimpulannya itu adalah Q. Tapi kalau misalnya premis keduanya, teman-teman, itu adalah si Q, dia ini tidak bisa disimpulkan. Jadi jangan sampai kebalik ya, antara tolerance dan juga ponens. Ingat, tolerance itu yang ada negasinya. Tapi dia yang bisa disimpulkan itu adalah si bagian Q-nya. Tapi kalau ponens, sesuai namanya ya, P, ponens. Berarti yang punya kesimpulan itu adalah si P-nya, gitu. Terus ada rumus yang ketiga, di sini ada silogisme. Kalau misalnya silogisme, premis satunya tuh jika P maka Q, premis keduanya tuh jika Q maka R, nanti kesimpulannya adalah P maka R. Kalau ekuivalensi, itu dia artinya adalah setara. Dalam hal ini, jika P maka Q, itu dia setara ya teman-teman, sama negasi P atau Q sama negasi Q maka negasi P. Sama yang terakhir ada ingkaran. Kalau misalnya teman-teman punya format P dan Q mau dinegasikan, itu nanti hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Kalau misalnya teman-teman punya P atau Q mau dinegasikan, itu nanti hasilnya adalah negasi P dan negasi Q. Sama yang terakhir, kalau misalnya ada jika P maka Q, mau kita negasikan, itu nanti jawabannya adalah P dan negasi Q. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti belum hafal banget nih sama rumusnya, itu boleh di-screenshot sekarang, nanti boleh dicocokin aja ya teman-teman ya, pas ngejawab soal, gitu. Oke, kita coba mulai kali ya ke soal nomor 1, waktunya tuh 1 menit, aku mulai dari sekarang. Nanti kalau ada yang udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gak perlu takut salah. Oke, waktunya habis. Kayak kurang ya waktunya ya. Coba dijawab dulu teman-teman. Ini belum tentu pakai rumus yang tadi ya. Disesuaikan aja sama soalnya. Kalau nanti ada logika, deduktif-induktif, baru kita pakai tuh si rumus yang tadi. Tapi kalau ada soal yang cuma ngecek doang dari kalimat yang disajikan di soal, itu boleh disesuaikan gitu. Ada yang mau coba jawab?
Oke, ada yang jawab D. Oke, ada lagi yang jawab D. Oke, ada juga yang B atau D. Ada lagi teman-teman yang mau coba jawab? Oke, ada yang jawab D lagi. Oke, sejauh ini antara B, kalau enggak yang D ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang jawab C atau D. Jadi di sini opsinya tuh ada B, C, D ya, teman-teman ya. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman. Kalau ketemu soal kayak gini, kita fokusinnya di opsinya dulu nih. Kita baca. Nah, di antara opsi A, B, C, D, E, itu dia sebenarnya merujuk ke satu kalimat, teman-teman. Karena dia ini membahas hal yang sama, ya kan? Cuma beda beberapa kata doang. Dan itu bisa kita temuin di kalimat yang ini. Nih, di kalimat satu kelompok menerima suntikan yang memang berisikan vaksin. Sementara kelompok yang lain menerima suntikan yang tidak berisikan vaksin yang disebut placebo. Jadi kita bisa simpulin ya sebenarnya si placebo ini, dia ini bukan vaksin. Jadi kalau misalnya kita mau diingat-ingat, oh jadi ada kelompok yang menerima vaksin, tapi ada juga kelompok lainnya yang tidak menerima vaksin gitu. Nah, kita coba cek dari opsi yang A. Ada kelompok yang menerima suntikan berisi vaksin, ini benar sampai sini nih, yang disebut sebagai placebo. Nah, tapi di sini salah, karena balik lagi, placebo itu dia bukan vaksin. Makanya yang A ini dia salah. Yang B, beberapa kelompok, nih di sini kata kuncinya tuh beberapa kelompok. Beberapa kelompok menerima suntikan yang berisi vaksin dan tidak berisikan vaksin. Nah, salahnya di mana? Salahnya tuh sebenarnya di kata ini, dan harusnya atau. Kenapa atau? Karena kelompoknya kan nggak menerima keduanya ya, teman-teman. Dia menerima salah satu, antara vaksin sama yang tidak berisikan vaksin. Jadi harusnya pakai kata atau. Karena kalau misalnya kita pakai kata dan, berarti dua-duanya dong. Jadi ada satu orang nerima yang vaksin dan yang bukan vaksin. Gitu. Makanya si B ini juga salah. Terus yang C, semua kelompok nih. Di sini dibilangnya semua. Bentar. Semua kelompok menerima suntikan yang berisi vaksin dan tidak berisikan vaksin. Ini juga salah ya kan, teman-teman? Karena tadi di soalnya dijelasinnya itu ada satu kelompok itu yang menerima vaksin, tapi ada juga kelompok lainnya atau sisanya itu menerimanya yang tidak berisi vaksin. Tidak berisi vaksin. Makanya si opsi yang C ini juga salah. Kita lihat yang D, di sini dibilangnya sebagian kelompok menerima suntikan yang berisi vaksin atau tidak berisikan vaksin. Nah, ini yang tepat teman-teman, karena kata kuncinya tuh atau. Jadi, itu menjelaskan ya si ini sebenarnya. Makanya si D ini dia betul. Kalau yang E, ini salahnya di sini ya, tidak ada kelompok yang menerima suntikan yang berisi vaksin atau tidak berisikan vaksin. Makanya dia salah. Jadi tepat banget jawaban teman-teman yang pilih opsi yang D. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 1 ini? Ada yang masih bingung? Ini sebenarnya kita perlu ngeceknya tuh di kata beberapa, semua, atau ada. Nah, itu sama kata atau dan. Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, fokusnya di kata-kata itu aja gitu. Yang lainnya ya udah nggak usah diabain aja sih. Kayak yang ini kan panjang banget nih. Itu langsung kita abain aja. Makanya penting banget buat teman-teman baca mulai dari opsinya terlebih dahulu gitu. Oke, sampai sini belum ada yang mau tanya ya. By the way, filenya tuh udah aku kirim di grup WA ya teman-teman, jadi bisa di-download. Kenapa? Karena ini kayak gini nih, kayak nomor 2. Kepotong gitu dia teman-teman. Jadi teksnya tuh ada di sini, tapi opsinya tuh ada di halaman yang selanjutnya gitu. Jadi boleh coba di-download dulu, terus dilihat kira-kira nomor 2 ini teman-teman jawabannya tuh apa. Ingat yang ditanya adalah kesimpulan. Sesuai teks adalah,
Coba dilihat kira-kira jawabannya yang mana. Kalau misalnya udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Ada 2 orang yang udah jawab. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau jawab. Ini jawabannya yang sampai sini ada 3 orang yang kirim, itu 3-3-nya benar. Ada lagi yang mau coba jawab. Kira-kira nomor 2 ini jawabannya apa? Oke, Yasmin juga benar. Ada lagi? Oke, sejauh ini jawabannya betul semua. Oke, nggak ada lagi nih. Oke, Arsy juga betul. Kita coba lihat ya teman-teman. Sama seperti soal nomor 1, kita harus baca dulu nih teksnya. Oh, ternyata setelah kita baca, adanya tuh di kalimat ini. Mulai dari sini. Global Health Security Index mencatat belum ada negara di dunia yang sudah sepenuhnya siap untuk menghadapi epidemi maupun pandemi. Jadi kita ingat ya di sini teman-teman, belum ada satu negara pun gitu ya yang sudah sepenuhnya siap. Jadi belum ada dan juga belum siap ya kan teman-teman. Tinggal kita cek aja nih di opsinya. Yang A, Global Health Security atau GHS Index itu mencatat beberapa negara di dunia sudah sepenuhnya siap nih untuk menghadapi epidemi maupun pandemi. Jadi ini salah ya teman-teman. Karena tadi di soal itu sebenarnya belum ada. Terus yang B, GHS Index mencatat semua negara di dunia sudah siap. Nah, dia salahnya di sudah sepenuhnya siap ini ya, makanya ini juga salah. Terus yang C, itu salahnya di mana? Di sini, sebagian negara. Balik lagi ya, di soal itu disebutnya tuh belum ada, makanya si C ini dia salah. Yang D, itu di sini ada. Nah, padahal kan di soal disebutnya nggak ada, ya kan teman-teman? Makanya ini juga salah. Sama di sini, salahnya juga sudah, padahal kan belum, ya kan? Jadi sisa yang E, udah pasti yang E jadi jawabannya. Kenapa yang E bisa jadi jawabannya? Karena di sini disebutnya semua negara di dunia belum sepenuhnya siap. Jadi semua negara belum siap. Nah, itu dia tepat banget, gitu ya teman-teman. Oke, sejauh ini nomor 2-nya aman atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya. Kita coba lanjut ke nomor 3 nih, teman-teman di sini. Nah, boleh coba dilihat. Ini pakai rumus ya, teman-teman ya. Pakai rumus yang tadi aku coba bahas di awal. Kira-kira jawabannya yang mana? Pelan-pelan aja, ya harus teliti ya, teman-teman jawabnya.
Oke, udah ada 2 orang yang jawab. Ada lagi yang mau coba jawab juga? Oke, udah ada 2 jawaban yang berbeda. Oke, sejauh ini ada 2 jawaban yang berbeda nih. Mayoritas jawab yang B, ada juga jawab yang A. Kira-kira jawabannya antara A atau B atau ada opsi lain? Nah, sama seperti soal-soal pada umumnya ya, teman-teman. Kita baca dulu nih si opsinya. Oh, ternyata dia ini adanya di kalimat yang mana? Di kalimat yang ini. Di tanah yang berat, akar tanaman menderita kekurangan oksigen dan genangan air. Nah, jika akar tanaman kekurangan air, itu dia akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan tanah retak. Terus dilanjut lagi nih, tanah yang retak, itu dia dapat menyebabkan kerusakan pada sistem akar. Nah, jadi di sini kita udah pakai rumus yang pertama, yaitu rumus apa? Rumus silogisme. Nah, yang atas ini, di tanah yang berat, itu dia si P-nya. Akar tanaman menderita kekurangan oksigen dan genangan air, itu dia apanya? Itu dia Q-nya. Terus diulang lagi nih, jika akar tanaman kekurangan air, ini berarti dia masih sama ya teman-teman, si Q-nya. Akan menyebabkan tanah retak. Ini si R-nya. Terus diulang lagi nih si R-nya di sini. Terus baru yang terakhir itu dia adalah si S-nya. Nah, jadi silogismenya itu bentuknya jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S. Nah, kalau misalnya kayak gini, kesimpulannya itu kan kita ambil paling depan sama paling akhir. Jadinya jika P maka S. Nah, kita coba nih teman-teman cari jawabannya dulu pakai rumus silogisme. Berarti kalimatnya jadinya di tanah yang berat itu dapat menyebabkan kerusakan pada sistem akar. Apakah ada di sini? Jawabannya adalah nggak ada ya kan teman-teman. Karena nggak ada, kita lanjut nih pakai rumus yang selanjutnya. Ini nggak ada ya, nggak ada. Makanya kita pakai rumus selanjutnya, yaitu kita pakai ekuivalensi. Ekuivalensi rumusnya, jika P maka Q, itu ekuivalen sama apa? Sama negasi P atau S, ekuivalen juga sama negasi P, maka negasi S, maka negasi P, gitu. Kalau misalnya teman-teman masih lupa, gak apa-apa nih. Coba di screenshot dulu, nanti setelah proses pengerjaan boleh bolak-balik rumusnya ya teman-teman. Itu nggak apa-apa banget, karena aku dulu pas pertama kali belajar juga selalu lihat-lihat rumus gitu ya. Nanti lama-lama baru kebiasaan nih cara ngejawabnya tuh kayak gimana. Nah, tinggal kita cek nih teman-teman. Pakai rumus ekuivalensi yang pertama dulu. Kata hubungnya apa? Kata hubungnya adalah atau. Jadi selain atau, itu bisa kita eliminasi nih. Kayak nomor 1 itu kan pakai jika maka ya. Ini kita eliminasi. Yang B itu dia pakai jika maka bisa kita eliminasi. Nah, C ini atau nih. D itu apabila, dan si E ini juga atau. Jadi kalau misalnya pakai rumus ekuivalensi yang pertama, pilihan opsi kita tinggal 2, teman-teman. Yang C, kalau enggak yang E nih. Nah, tinggal kita lihat aja nih. Negasi P. P-nya tuh apa? P-nya tuh di tanah yang berat. Karena di sini negasi, tinggal kita tambahin tidak berat nih. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat ya. Nih, di sini tidak berat. Nah, tidak berat, tapi belakangnya harus kita cek juga. Belakangnya itu adalah si S. Jadi nggak diganti nih si S-nya. Atau dapat menyebabkan kerusakan sistem akar.
Tapi teman-teman lihat di sini, dia ini pakai kata tidak juga. Jadi nomor yang C ini, rumusnya tuh jadinya negasi P atau negasi S. Ini benar apa salah kalau misalnya berdasarkan rumus ekuivalensi? Ini salah ya teman-teman ya. Karena dia ini harusnya itu bentuknya tuh adalah si S doang gitu ya, tanpa negasi gitu. Nah, tapi teman-teman, kita tinggal lihat nih kalau misalnya kita pakai rumus yang kedua. Pakainya apabila sama maka. Nah, apabila sama maka, berarti opsinya sisa yang A, terus yang B, sama yang D ya di sini. Nah, kita coba cek aja teman-teman di sini. Yang disebut di awal adalah negasi S. Ya, negasi S. S-nya tuh apa? S-nya tuh dapat menyebabkan kerusakan pada sistem akar. Jadi tinggal kita tambahin kata tidaknya aja. Nah, yang A ini salah, yang B ini tepat ya, teman-teman. Yang D juga tepat nih di sini. Terus kita lanjut nih ke yang ke belakangnya, yaitu ada negasi P. P-nya di tanah yang berat. Berarti kita tinggal tambahin tidak ya kan, teman-teman ya. Nah, maka yang benar yang mana nih? Nah, di sini tidak berat. Kalau yang D tidak berat juga. Nah, tapi yang benar yang mana kira-kira teman-teman jawabannya? Yang benar adalah yang D. Kenapa yang D, teman-teman? Karena teman-teman lihat di sini, yang jadi jikanya itu harus yang S atau yang belakangnya. Nih, yang belakangnya. Tapi kalau misalnya yang B ini, teman-teman, yang jadi jikanya itu adalah si P-nya. Makanya di sini dia salah gitu. Jadi kalau misalnya ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Kata apabila ini bisa aja dia ditaruh di belakang gitu. Padahal apabila itu sama kayak tidak ya. Apabila itu dia sama aja teman-teman kayak jika gitu. Jadi ini yang harus hati-hati ya teman-teman ya untuk ngejawabnya. Tapi sampai sini teman-teman udah bisa banget ya sebenarnya ya untuk masukin ke rumus-rumusnya gitu dan jawabannya tepat. Cuman agak sedikit kegocek aja. Tapi nggak apa-apa, nanti di soal selanjutnya pasti bisa lebih better lagi. Sampai sini soal nomor 3 ini aman? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, sejauh ini aman ya teman-teman ya? Belum ada yang mau tanya dulu ya? Oke, kita coba lanjut dulu nih ke nomor 4. Nah, nomor 4 di sini opsinya tuh adanya di mana nih? Wait. Nah, ini agak ke double nih. Bentar, aku hapus dulu. Ini ke double ya? Oke, ini ke double. Nah, ini nomor 4 opsinya tuh ada di sini. Kira-kira nomor 4 ini jawabannya tuh yang mana? Kalau udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini juga pakai rumus ya, teman-teman. Ini agak lebih rumit sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah ikut kelas minggu lalu PU bareng aku, ini kita pakai rumus yang diacak-acak tuh. Coba dicek dulu ya, teman-teman ya. Coba dikerjain dulu. Oke, udah ada satu orang yang jawab dan benar jawabannya. Ada lagi teman-teman yang lain? Ini aku zoom ya. Pelan-pelan aja ya teman-teman untuk ngejawabnya. Oke, Sidik juga benar. Sidki juga benar jawabannya. Kayak daripada jago nih. Ada lagi teman-teman yang lain?
Oke, Bita masih kurang tepat. Coba dicek lagi, kira-kira jawabannya yang mana? Ini kayak emang sedikit mirip-mirip. Itu cuman beda satu kata doang sih sebenarnya. Coba dicek lagi. Oke, Tari masih kurang tepat, dikit lagi. Kita tunggu sampai 10.26 kali ya. Oke. Oke, ada banyak nih jawabannya ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 4 ini jawabannya yang mana? Yang ditanyakan negasi ya teman-teman ya. Dari kata yang bercetak tebal. Di sini yang bercetak tebal di ini kan, di kalimat terakhirnya nih. Nah, teman-teman cek kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah dan, ya kan? Jadi diminta nih, P dan Q, kalau misalnya kita negasikan, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, kalau misalnya kita cek di sini, teman-teman, pakai opsi yang ini, yang hasil negasinya, ternyata itu nggak ada jawabannya. Jadi kita harus cari ekuivalensinya sebenarnya. Cari ekuivalensinya pakai rumus apa? Pakai rumus ekuivalensi sebenarnya, cuman kita remix sedikit aja. Kalau rumus awal ekuivalensi, kalau misalnya teman-teman tadi ingat, itu kan ada yang negasi P atau Q, ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, dari bentuk negasinya, lumayan mirip ya sama ini, cuman beda di negasinya doang. Makanya kita bisa pakai nih, si dia ini. Negasi P atau negasi Q. Bagian depannya, ini kan sama ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung kita kopas nih bagian yang ininya. P maka, nah belakangnya itu kan bedanya kalau ini Q doang, kalau ini negasi Q. Makanya di sini tinggal kita tambahin aja negasi Q. Jadi kita coba cari teman-teman pakai rumus yang ini. P maka negasi Q. Ini pakai jika maka ya. Berarti selain jika maka bisa kita coret. Yang A itu dia dan ya kan. Jadi bisa kita coret. Yang C pakainya atau. Nah, sisa yang B, D, sama E. Di sini pakainya tuh P. Jadi P-nya nggak diubah-ubah. Tanah dapat menyerap air secara merata, ya kan? Yang B benar, yang D ini salah ya, gara-gara ada kata tidak. Yang E itu juga tepat. Terus kita cek ke bagian belakangnya, di sini ada negasi Q. Q-nya apa? Q-nya tuh membuang kelebihan air tanpa tergenang. Jadi tinggal kita tambahin kata apa? Tinggal kita tambahin kata tidak. Di sini kan sisa yang B sama yang E ya. Yang pakai kata tidak yang mana? Yang E gitu. Jadi yang B ini sebenarnya kurang kata tidak di sini. Makanya jawaban yang tepat adalah yang E. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak cara ngejawab nomor 4 ini? Ini sih sebenarnya tuh di bagian sini poin pentingnya. Ini nanti ada diulang lagi kok di soal selanjutnya. Jadi nanti bisa teman-teman coba praktekin lagi biar lebih paham. Oke, aman ya sejauh sini ya. Belum ada yang mau tanya ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, itu boleh banget langsung ditanyain kalau misalnya ada yang masih bingung. Kita coba lanjut dulu ya ke nomor 5. Teman-teman boleh buka di filenya aja ya, karena ini kepotong. Kalau misalnya udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Oke, udah ada 1 orang yang jawab. Teman-teman yang lain ditunggu. Oke, udah ada lagi yang jawab? Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, di sini rata-rata pada jawab yang B, kalau enggak yang C. Mayoritas jawabnya 2 itu, B sama yang C. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Di sini ditanyanya adalah kesimpulan. Sama, teman-teman wajib baca dulu si opsinya, terus dicari nih di teksnya itu kira-kira adanya di mana. Nah, kalau misal di soal ini, itu adanya di sini nih. Stigma negatif menyebabkan orang takut mengakui bahwa ia menderita COVID-19. Hal itu kan sebenarnya merujuk ke kalimat sebelumnya ya, menyebabkan pasien COVID tidak bisa diajak bekerja sama dengan petugas kesehatan. Jadi di sini kita bisa di-tag ada 1 rumus nih, yaitu rumus apa? Silogisme. Silogisme. Tapi kalau misal teman-teman pas ngejawab, ya udah langsung aja kan nggak usah ditulis lagi silogismenya, itu nggak apa-apa ya, langsung aja tuh nggak apa-apa. Cuman ini biar kayak kebayang aja gitu ya, jadi aku tulisin aja semuanya ya. Jadi ada jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya itu jika P maka R. Nah, teman-teman wajib cari dulu ya, pakai rumus silogisme nih, ada gak nih di opsi? Oh, ternyata nggak ada nih. Karena nggak ada, kita lanjut pakai rumus selanjutnya, yaitu apa? Rumus ekuivalensi. Ekuivalensi rumusnya ada 2. Jika P maka R, itu dia ekuivalensi dengan jika P atau R ekuivalensi juga nih sama negasi R atau maka negasi P, ya kan? Nah, kita coba cek pakai rumus yang pertama dulu. Di sini pakai kata hubungnya itu adalah atau. Yang A ini udah pasti kita coret karena dia pakainya maka. Yang D juga udah bisa kita coret, sisa yang B, C, E, ya kan teman-teman? Ingat, rumusnya itu adalah negasi P. P-nya tuh apa? P-nya tuh stigma negatif sih sebenarnya. Karena negasi P, kita cari yang ditambah kata tidak. Di sini adanya tuh nih, tidak ada stigma negatif, yang B betul. Yang C tidak ada stigma negatif, yang C juga betul. Yang E nih bisa kita eliminasi, karena dia nggak ada kata tidaknya, gitu. Nah, terus selanjutnya, itu adalah R. Jadi R aja ya teman-teman, tanpa diganti atau ditambah kata tidak. Di sini pasien COVID tidak bisa diajak bekerja sama dengan petugas kesehatan. Jadi nggak perlu ada kata yang kita ubah dari si paragrafnya. Kalau yang B, pasien COVID tidak bisa diajak bekerja sama dengan petugas kesehatan, ini tepat teman-teman. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kalau yang C, itu bisa nih, alias dia ini sebenarnya dinegasikan gitu. Makanya ini salah. Jadi sebenarnya kalian jangan kegocek, negasi itu bukan selalu ditambahin kata tidak, tapi dia tuh dibalik teman-teman sebenarnya maknanya. Kalau misalnya di soal itu ada kata tidak, kalau misalnya dinegasikan, itu ya kata tidaknya jadi hilang. Tapi kalau misalnya di soal tuh nggak ada, misalnya dari ada, dinegasikan, itu jadi tidak ada, gitu. Jadi jangan sampai salah paham sama konsep negasi ya teman-teman. Negasi itu adalah kebalikan dari kalimat yang ada di soalnya gitu. Makanya yang tepat adalah yang BB. Sampai sini masih ada yang bingung terkait soal nomor 5 ini? Boleh, boleh. Ini ya, stigma negatif
ini dia adalah P-nya, mengetahui bahwa dia menderita, ini adalah si Q-nya, si hal itu sebenarnya Q-nya juga gitu. Terus ini yang terakhirnya, itu dia adalah si R-nya. Ini kalau di soal. Kalau di soal kan, nih, kayak gini. Nanti baru teman-teman masukin ke silogisme. Gitu. Nanti di opsi juga sama ya teman-teman ya, wajib ngikutin si ininya. Jangan sampai salah gitu. Kalau misalnya kita tulisin nih di kalimat yang 2 kali ya yang jadi jawabannya. Tidak ada stigma negatif terhadap penderita COVID-19. Ini adalah tadi negasi dari si P-nya. Terus atau itu dia adalah kata hubungnya ya teman-teman. Pasien COVID yang tidak bisa diajak bekerja sama, itu dia adalah si R-nya, gitu. Aman sampai sini terkait nomor 5 ini? Misi, Ya, Kak Dela mau nanya dong, yang pilihan B ini bukan negasi P kalau misalnya diambil dari ini, apa, pernyataan teksnya. Coba ke teksnya. Ke ini teksnya kan stigma negatif. yang di bawah, Kak. Yang mana tuh? Yang itu, jika tidak ada stigma negatif, yang kalimat terakhir. Penyembuhan pasien Ini, akan lebih mudah. Iya. tapi kan di sini nggak ada kata penjemputan. Jadi dia ini lebih mengacu ke kalimat yang di atas ini, gitu. Kalau yang bawah sini kan, maksud kamu nih yang ini kan. Yang jika tidak ada stigma negatif, tapi kalimat selanjutnya adalah penjemputan pasien akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya kamu cocokin di opsi, nggak ada nih yang menyebutkan adanya kata penjemputan pasien. Jadi dia ini sebenarnya nggak mengacu kepada kalimat ini. Sebenarnya yang kita cari di kalimat itu nggak wajib ada kata jikanya. Karena jikanya tuh kita andaikan aja sebenarnya dari premis satunya gitu. Oh, oke. Kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya atau masih bingung terkait nomor 5 ini? Kalau yang salah itu gak apa-apa banget ya, teman-teman. Itu wajar banget ya, salah. Karena dulu aku pas belajar juga sama kok, salah-salah. Nanti lama-lama pasti kebiasa. Oke, sejauh ini masih aman ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget. Kita coba lanjut ke nomor 6 kali ya. Nih, nomor 6. Boleh dilihat, kalau udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, Raymond jawabannya tepat. Ada lagi, teman-teman, yang mau coba jawab? Oke, Dinda juga betul. Kita tunggu 1 menit lagi kali ya, sampai 10.41. Keren, Dinda. Udah jago berarti ya. Udah bisa lah ya. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, ini sebenarnya pakai rumus tadi, soal nomor berapa ya? Soal nomor 4 tadi tuh. Sama dia.
Oke, Arsy masih kurang tepat. Coba dicek lagi, ini emang agak susah gara-gara ngelihat kalimat ya kali ya. Oke, Mai juga kurang tepat. Coba dicek lagi. Tapi udah benar sih. Tapi kayak ada sedikit yang miss. Oke, kita coba bahas ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya tuh yang mana? Kalau misalnya teman-teman cek di opsinya nih, dianya adanya di kalimat berapa? Kalimat terakhir ya teman-teman ya. Nih, mulai di sini. Hong Kong Museum of Art juga menerapkan protokol kesehatan dengan mengharuskan pengunjung untuk selalu menggunakan masker selama berada di museum dan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki museum. Nah, yang ditanya di soal itu kan negasi ya teman-teman ya. Jadi udah bisa lihat dong kira-kira kata hubungnya apa? Kata hubungnya si dan ini. Makanya kita dapatnya, ini aku ke bawahin aja kali ya. Ini pembahasannya di sini. Jadi kita disuruh negasiin nih. Ada P dan Q, disuruh negasikan, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, teman-teman coba cek nih, pakai rumus negasi dulu. Ada gak di soalnya? Di opsinya? Gak ada ya kan? Gak ada nih, gak nemu. Makanya kita lanjut pakai rumus ekuivalensi yang tadi. Dari rumus ekuivalensi yang utama nih, kan kayak gini ya. Itu kita coba ubah nih, kita masukin tadi yang ini ke dalam sini. Karena dia ini sebenarnya mirip ya kan? Nah, depannya sama, kita tulis aja di sininya P, maka di sini kan nggak ada negasi, ditulisnya nggak ada negasi. Berarti karena di sini ada negasi, kita tulisnya ya ada negasi. Makanya kita coba cari nih teman-teman, pakai rumus yang kedua itu, yang udah diekuivalensiin. Kata hubungnya itu adalah jika maka. Jadi selain jika maka, bisa kita coret. Yang A ini kita coret, terus yang D juga kita coret. Nah, sisa yang B, C, sama E. Tinggal kita lihat teman-teman. Jikanya itu adalah P doang. P-nya tuh apa sih? P-nya tuh kan sebenarnya ini ya, Hongkong mengharuskan pengunjung untuk selalu menggunakan masker selama berada di museum. Jadi enggak kita ganti. Kita coba cek ya teman-teman ya. Yang B, untuk menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki museum gitu. Nah di sini salahnya teman-teman yang B. Ini dia sebelum, padahal kan harusnya selama. Bentar. Jadi sama aja dia artinya deh. Sama aja artinya. Nah, ini sebelum memasuki museum, ini benar ya teman-teman, karena nggak ditambahin negasi. Yang C juga, kita lihat nih. Nah, yang C, ini apabilanya di sini. Yang B juga sih, apabilanya di belakang. Kita lingkarin dulu. Nah, apabilanya itu ada di belakang, berarti tadi apabila itu sama dengan apa? Sama dengan jika. Nah, berarti yang ini teman-teman, menggunakan masker selama berada di museum, itu dia adanya di belakang gitu. Menggunakan masker selama berada di museum, ini tepat. Menggunakan masker selama berada di museum, ini tepat. Yang E ini yang salah ya, karena dia ada kata tidaknya gitu. Jadi sisa opsi yang B sama yang C. Nah, di sini kita lihatnya dapatnya adalah negasi Ki. Jadi kita tinggal tambahin kata tidak aja. Tidak menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki museum. Yang B ini dia nggak ada kata tidaknya. Sedangkan yang C ini ada kata tidaknya. Makanya si C ini yang jadi jawabannya. Jadi dia pakainya si rumus yang ini. Cuman ingat lagi ya, si apabila itu sama kayak jika. Jadi apabila ini sebenarnya adalah si P-nya, dan yang belakangnya itu adalah negasi dari si Q-nya gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 6 ini? Ada yang masih bingung?
Kalau misalnya teman-teman udah ingat gitu ya sama rumusnya, yang ini, ekuivalensi dari negasi yang pertama ini, teman-teman nggak perlu nulisin ini ya, biar lebih cepat gitu. Nah, apabila tuh nggak selalu di awal gitu. Oh iya, di teks itu selalu di awal. Jadi apabila ini sama kayak jika, jadi dia selalu di rumus yang pertama. Tapi letaknya itu dia nggak harus di awal kalimat gitu ya, bisa aja di akhir kalimat kayak gini gitu. Oke, sejauh ini aman ya terkait nomor 6 ini. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanyain, boleh banget. Kita lanjut ke nomor 7 dulu nih. Nah, teman-teman ingat di nomor 7, teman-teman dapat premis nih di soalnya. Berarti sebenarnya dia ini udah mengerucut ya. Rumusnya tuh antara ponens, kalau enggak tolens. Nah, coba dijawab kira-kira jawabannya tuh yang mana? Oke, Syedki tepat banget jawabannya. Tari juga tepat. Dinda masih kurang tepat. Coba dicek lagi. Ya, saya sih langsung ketemu ya jawabannya ya. Ingat, dia ini ada premis, teman-teman, di soalnya. Dia ini berarti merupakan premis kedua. Oke, L Dini Ibnu itu juga tepat banget. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau coba jawab juga, nggak perlu takut salah. Oke, R juga tepat. Udah banyak yang tepat ya sebenarnya ya di sini ya. Kita coba bahas ya teman-teman ya. Ini nih soal ini adanya di kalimat terakhir. Mulai dari kata ini. Jika PSBB penuh kembali berlaku, pemerintah pasti akan menerapkan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga. Terus diulang lagi nih, jika pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga diterapkan, maka akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan. Jadi sebenarnya kita dapat rumus silogisme dulu ya kan teman-teman di sini. Pakai di bawahnya aja deh, sempit ya. Sini aja ya. Nah, kita pakai rumus silogisme dulu nih yang awal. Makanya jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S. Nanti kesimpulannya itu adalah jika P, jangan pakai tanda ini deh, sama dengan ini. Jika P maka S, ya kan teman-teman. Kalau misalnya kita mau lihat nih, jika PSBB penuh kembali berlaku, ini adalah si P-nya, pemerintah pasti akan menerapkan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga. Itu dia adalah si Q-nya. Terus jika pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga diterapkan, ini kan diulang lagi ya, si Q-nya, itu dia maka akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan. Nah, berarti ini cuma sampai R doang. Bentar. Cuman sampai R aja, berarti kesimpulannya tuh jika P maka R. Nah, teman-teman lihat ya, di sini di opsinya tuh ada premis yang baru. Jadi hasil silogismenya ini kita jadiin sebagai premis pertama. Jika P maka R. Nah, premis keduanya itu di soalnya nih, kita coba baca ya teman-teman ya. PSBB penuh tidak kembali berlaku. Nah, ini kan sebenarnya sama kayak P ya, teman-teman ya. Tapi di sini ditambahin kata tidak.
Makanya dia nih jadinya adalah negasi dari P. Nah, balik lagi teman-teman ke rumus yang di depan ini. Karena premis 2-nya itu teman-teman dia pakai negasi, makanya kita pakai rumus Tollens. Nah, tadi di sini kita dapatnya negasi P. Tinggal kita cocokin nih di sini. Oh, ternyata kalau misalnya negasi P, itu dia tidak bisa disimpulkan. Makanya untuk soal ini, dia jawabannya adalah yang E, gitu. Jadi pakai rumus Tollens. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 7 ini? Ada yang masih bingung nggak? Oke, sejauh ini aman ya, masih gampang lah ya, pakai Tollens, tapi perlu hati-hati aja ya teman-teman untuk ngejawabnya. Kita coba lanjut ke nomor 8, ini opsi CDE-nya, teman-teman boleh cek di filenya ya. Nah, kira-kira dia jawabannya itu yang mana? Oke, udah ada satu orang yang jawab. Jawabannya tepat ya, Sidki. Yang lain ditunggu. Oke, Dini juga betul. Arsy masih kurang tepat. Oke, L juga betul. Oke, kita tunggu 1 menit lagi kali ya. Sampai 10.55. Coba Arsy coba dicek lagi. Ini cuma beda satu kata aja sebenarnya. Bentar, guys. Lemot, guys. Sudah keluar. Bentar-bentar. Lift tadi. Jawabannya hilang, guys. Coba kan ulang jawabannya boleh gak? Bentar ya. Oke, lumayan beragam di sini ya jawabannya ya. Kita coba cek ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya tuh yang mana? Negasi dari kalimat bercetak tebal, hal ini punya yang menyebabkan hal ini yang punyanya kita coret aja nih. Yang menyebabkan ekosistem startup Korea Selatan lebih stabil
dan dapat meredam risiko kebangkrutan saat produk startup meluncur di pasar. Di sini kan yang ditanya adalah negasi ya. Terus ini ada kata kuncinya yaitu pakai dan. Nah, makanya kita negasiin nih P dan Q. Hasilnya apa? Hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Kita coba cek dulu ya teman-teman ya. Yang pakai atau itu ada yang A, yang B ini pakai jika maka, yang C pakai jika maka. Jadi sisa yang A sama yang D. Nah, di sini ditulisnya adalah negasi dari P. Negasi dari P apa? Negasi dari P berarti ekosistem startup Korea Selatan lebih stabil. Jadi karena di sini negasi, tinggal kita tambahin aja, tidak lebih stabil. Ini tidak lebih stabil, yang D lebih stabil. Udah pasti yang D ini salah ya kan teman-teman. Tapi kita harus cek dulu belakangnya. Di belakangnya itu ada negasi Q juga. Dapat meredam risiko kebangkrutan saat produk startup meluncur di pasar. Jadi otomatis kita harus tambahin kata tidak juga. Tapi sayangnya di A ini teman-teman, dia ini nggak tambahin kata tidak gitu. Makanya di sini nggak bisa nih kita temuin jawaban kalau pakai rumus negasi aja gitu. Jadi mau nggak mau kita harus pakai ekuivalensi yang tadi. Ekuivalensi dari rumus negasi. Jika P maka Q, tadi kan ekuivalensinya sama apa sih? Sama negasi P atau Q, ya kan? Tapi di sini kita punyanya formatnya seperti ini. Negasi P atau negasi Q. Jadi tinggal kita ubah, nanti bentuknya jadinya kayak gini. Nah, yang jika maka itu yang mana aja nih? Berarti ada yang B, terus yang C, sama yang E ya kan teman-teman. Tinggal kita cari aja gitu teman-teman si pembuktiannya. Di sini P. Jadi P-nya tuh nggak diubah. Jadi otomatis yang ditulis adalah si ekosistem startup Korea Selatan itu lebih stabil. Kalau yang B ini salah karena dia tulisnya tidak lebih stabil. Yang C ini benar, lebih stabil, ini juga yang E benar. Terus yang belakangnya itu dia negasi Q. Jadi tinggal kita tambahin kata tidak. Tidak dapat meredam resiko kebangkrutan gitu. Yang ini, yang C itu tepat, ya kan, tidak dapat meredam, tapi yang E ini salah karena dia kurang kata tidak. Makanya untuk soal yang ini, yang tepat adalah yang cacing gitu. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung cara ngejawabnya? Betul. Oke, sampai sini ada yang masih bingung terkait nomor 8 ini? Jadi wajib dicek dulu ya teman-teman pakai rumus negasinya. Kalau nggak ada, baru kita lanjut pakai yang ini. Kalau misalnya pas ujian, sebenarnya nggak usah ditulis lagi gitu ya. Karena kalau nanti teman-teman udah kebiasa ya untuk ngejawabnya, itu langsung aja dicari nih pakai rumus yang selanjutnya. Oke, aman ya sejauh ini ya? Oke, kita coba lanjut nih ke soal nomor 9. Nah, kira-kira nomor 9 ini jawabannya yang mana? Boleh, boleh. Nanti aku kirim ya di grup Alpha aja kali ya. Sama yang ininya nanti aku kirim juga deh ya. Biar nanti kalian bisa cek-cek lagi. Aduh, agak delay ya. Nah, ininya nanti aku kirim lagi. Nah, boleh coba dijawab. Nomor 9, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, akhirnya bisa ya, Tari ya. Jago. Oke, udah keren-keren nih semuanya. Oke, Dini tepat banget jawabannya. Cepet ya, udah mulai cepet nih jawabnya nih. Yang lain ditunggu, pelan-pelan aja ya guys, jangan pressure. Yang penting ketemu jawaban yang tepat.
Hati-hati ya teman-teman untuk kejawabnya. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Oke, ini mayoritas pada jawab yang A nih ya, tapi ada juga jawab yang B. Kira-kira kita lihat ya teman-teman, jawaban yang benar tuh yang mana kira-kira? Kita coba lihat, kalau misalnya kita cek nih di opsi, itu dia sebenarnya, ke quit ya, bentar-bentar. Kepencet mati guys, bentar. Aku share screen ulang. Sebentar. Agaknya sangat lemot ya. Bentar ya guys. Nah, bentar masih hitam. Nah, oke, udah muncul. Kalau misalnya kita cek teman-teman di opsi, itu sebenarnya dia ini adanya di kalimat terakhir. Mulai dari kata ini. Kerusakan sel bawang akan berkurang bila Anda menggunakan pisau yang tajam. Terus dilanjut lagi nih, berkurangnya kerusakan pada sel bawang akan mengurangi zat pengiritasi yang dilepaskan. Nah, kita otomatis pakai apa? Seperti biasa ya, pakai silogisme terlebih dahulu. Silogisme. Silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R. Nanti kesimpulannya adalah jika P maka R ya kan teman-teman. Tapi kalau misalnya kita cek, ini tuh nggak ada di jawabannya gitu. Agak lemot ya, agak delay ya. Ntar abis ini aku pindah tempat deh. Agak lemot ya di sini. Nah, karena nggak ada, otomatis kita pakainya rumus apa tadi? Pakai rumus ekuivalensi. Ekuivalensi rumusnya ada berapa? Ada 2 ya, teman-teman ya. Jika P maka R, itu dia ekuivalensi sama negasi P atau Q, ekuivalensi juga sama negasi Q maka negasi P. Nah, kalau kayak gini, teman-teman mesti ngecek dua-duanya gitu ya. Jadi kita cek dulu nih pakai rumus ekuivalensi yang pertama, yaitu negasi P atau Q. Kata hubungnya di sini ada atau ya kan. Makanya kita coba cek di opsi yang bukan atau kita coret. Yang A salah, yang B salah, yang D juga, yang E juga salah. Jadi jawabannya itu sisa yang C, kalau enggak yang D, kalau misalnya pakai rumus yang pertama. Di sini dipakainya adalah negasi P. P-nya apa? P-nya tuh kerusakan sel bawang akan berkurang bila Anda menggunakan pisau yang tajam. Nah, di sini teman-teman harus cek ditambahin kata apa? Kata tidak. Yang C itu dia ada kata tidaknya, tapi yang D ini nggak ada kata tidaknya. Tapi kita perlu cek juga nih belakangnya, jangan buru-buru ya untuk ngejawabnya. Dia ini Ki. Ki itu apa? Ki itu berkurangnya kerusakan pada sel bawang mengurangi zat pengiritasi yang dilepaskan. Tapi di sini yang di C ditambahin kata tidak nih. Makanya kalau misalnya kita pakai rumus yang pertama, itu dia salah, kita nggak dapat jawabannya. Jadi coba kita pakai rumus yang kedua nih, yang ini. Negasi Q, maka negasi P. Nah, berarti sisa opsinya itu yang A, B, sama yang E, ya kan teman-teman? Kita cek di sini, negasi Q. Q-nya tuh apa? Q-nya tuh mengurangi zat pengiritasi yang dilepaskan. Tinggal kita tambahin kata tidak. Nah, kita coba lihat. Kalau yang A ini, itu dia sebenarnya negasi P duluan nih yang disebut. Makanya dia ini sebenarnya salah, teman-teman. Karena dia jadinya gini, negasi P, ya kan? Bahkan dia P doang, karena dia nggak ditambahin kata tidak, kan? Jadi ini sebenarnya P doang. Makanya si A ini udah pasti kita coret, teman-teman. Ingat ya, posisinya tuh jangan sampai kebalik.
Yang harus di depan itu adalah negasi Q-nya. Q-nya tuh yang ini. Ini P-nya. Nah, berarti kita cek lagi. Yang B ini tepat ya, teman-teman ya, sampai sini. Jika zat pengiritasi yang dilepaskan tidak berkurang. Negasi dari Q. Terus yang E, itu juga sama nih, tepat juga. Tapi kita harus cek belakangnya. Belakangnya itu adalah negasi P. P-nya tuh apa? P-nya tuh adalah menggunakan pisau yang tajam. Kalau misalnya dinegasiin, tinggal kita tambahin kata tidak, ya kan? Nah, kalau yang E nggak ditambahin kata tidak, teman-teman. Makanya dia ini salah. Jadi yang tepat itu adalah yang B. Karena di sini negasi P juga nih. Ditambahin kata tidak, gitu. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang tanya nih. Yang A bukannya memenuhi jika P bentar, ini gimana cara ilanginnya? Jika P, maka R ya. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Jika P, P-nya tuh kan bila Anda menggunakan pisau yang tajam, maka akan mengurangi zat pengiritasikan yang dilepaskan. Iya sih. Sih guys, ini memenuhi sih. Jika P, maka R ya. Maka mengurangi zat pengiritasian yang dilepaskan. Betul-betul. Jadi jawabannya sebenarnya ada dua bahkan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dihadapin soal kayak gini, sebenarnya harus pilih yang mana? Sebenarnya harus pilih yang silogisme terlebih dahulu sih, teman-teman. Gitu. Nanti baru kalau misalnya silogismenya nggak ada, baru kita masuk ke ekuivalensi kan. Tapi kayak ini salah soal deh, teman-teman. Tapi bener, yang A ini juga bisa gitu. Makanya pada jawab yang A tadi ya. Oke, ini salah soal sih. Tapi benar, A sama B itu sama-sama bisa jadi jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu terkait nomor, berapa ini? Nomor 9 ini. Makasih juga ya Widya ya udah ingetin. Oke, sejauh ini belum ada ya. Nah, nomor 10 ini sampai nomor 14, teksnya tuh sama ya teman-teman ya. Pakai teks yang ini gitu. Aduh, aku delay banget nih. Bentar ya. Oke, ada yang... sebenarnya ini sebenarnya sama aja sih, teman-teman sih. Ini kalau mau diganti R juga boleh. Diganti R tuh juga boleh. Sebenarnya sama aja gitu. Bentar ya, agak delay. Delay parah sih ini. Gak sih, share screen aku delay gak sih, guys? Sebenarnya sama aja gitu. Sama aja. Cuman kayak kebiasaan ingetnya tuh yang ini kan rumus awalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau praktekin ya tentu akan lihatnya tuh kepada yang R. Gitu. Oke, aman ya sejauh ini ya. Kita coba lanjut ke nomor 10 sambil teman-teman coba jawab dulu, aku mau coba pindah tempat dulu ya karena lemot banget. Coba dijawab dulu, nanti kalau misalnya udah ketemu jawabannya boleh tulis di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Bentar ya guys, aku ganti wifi dulu.
Oke, udah ada 3 orang yang jawab. Dan jawabannya tepat semua. 4 orang sekarang itu betul semua. Oke, ada banyak yang jawab dan jawabannya sejauh ini masih betul semua ya, teman-teman, belum ada yang salah. Ada lagi yang mau coba jawab? Nomor 10, yang ditanya berdasarkan paragraf kedua, kesimpulan yang sesuai teks tersebut adalah sama ya teman-teman, kita baca dulu nih si opsinya, terus kita cari di teksnya. Kira-kira tuh adanya di kalimat yang mana? Tadi kan di soal disebutnya paragraf 2 ya. Ya udah paragraf satunya kita abaikan dulu aja. Nggak usah kita lihat, kita fokusnya di paragraf kedua aja. Oh, ternyata dia ini adanya di kalimat ini nih. Hervita menyebutkan sebanyak 30-40% pasien yang telah sembuh mengalami ansietas depresi gitu. Nah, bahkan beberapa di antaranya memutuskan untuk bunuh diri. Jadi teman-teman perlu fokus di sini, disebutinnya 30-40% nih. Berarti kan nggak semuanya, ya kan? Nggak semuanya nih. Terus di sini ada kata kuncinya, yaitu beberapa di antaranya itu memutuskan untuk bunuh diri. Jadi enggak semuanya, tapi apa teman-teman? Tapi beberapa doang gitu. Nah, tinggal kita cek nih, kesimpulan yang sesuai teks itu kira-kira yang mana? Kalau yang A itu salahnya di mana? Di semua. Ya kan? Karena kan beberapa doang ya kan, enggak semuanya gitu. Yang B, sebagian pasien telah sembuh mengalami ini ya, ansietas atau depresi, bahkan sebagiannya memutuskan untuk bunuh diri. Ini tepat banget ya teman-teman. Jadi jawabannya. Kalau yang C itu salahnya di bagian semuanya, ya kan, karena nggak semuanya. Yang D juga salahnya di semuanya, dan yang E juga salahnya di semuanya gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Sejauh ini benar semua sih, nggak ada yang salah ya. Aman ya, berarti ya sejauh ini nomor 10 ya. Kita coba lanjut dulu deh ke nomor 11 nih. Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang sesuai teks adalah yang mana kira-kira? Amin ya, PU-nya 1000, amin. Semangat guys. Coba dijawab kira-kira nomor 11 ini jawabannya yang mana? Ini pakai rumus ya, teman-teman. Oke, Dini sama R tepat jawabannya. Yang lain ditunggu pelan-pelan. Oke, Ulil masih kurang tepat, dikit lagi. Sidki, Arnisa, Widya, tepat jawabannya. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau coba jawab? Bel masih kurang tepat. Jangan sampai salah tanda baca sih ini sih. Ini agak tricky ya di tanda bacanya. Kalian harus tahu jedanya tuh di mana sebenarnya. Itu sih. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Ditanyanya adalah berdasarkan paragraf 1. Jadi nanti kita fokusnya di paragraf 1 aja gitu. Nah, kita tinggal cek teman-teman di sini yang diulang tuh apa, kita ingetin, terus kita cari nih di paragraf pertama. Ternyata adanya di kalimat yang mana? Di kalimat yang ini. Stigma negatif menyebabkan pasien COVID dijauhi dan tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Gitu. Jadi sebenarnya stigma negatif
ini dia adalah P-nya, terus menyebabkan pasien COVID dijauhi dan tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat, itu dia adalah Q-nya, teman-teman. Terus hal itu dia juga sama ya, si Q-nya. Terus di belakangnya disebutin nih, menyebabkan pasien merasa cemas dan merasa sedih dan cemas, itu adalah si R-nya, sehingga tuh kata hubung yang menjelaskan R-nya sebenarnya. Imunitasnya itu menurun. Jadi ini si S-nya. Nanti kalau misalnya kita jadiin silogisme, itu jadinya di belakang aja ya. Di sini, silogisme ya dia ya. Sama aja nih, jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S. Nanti kesimpulan yang dihasilkan adalah jika P maka S. Nah, teman-teman cari nih jawabannya di sini ada atau enggak. Ternyata nggak ada, ya kan? Makanya kita lanjut ke mana? Ke ekuivalensi. Ekuivalensi rumusnya ada 2. Jika P maka Q itu ekuivalensi sama negasi P atau R, dia ekuivalensi juga sama negasi Q maka negasi P, ya kan? Atau kalau misalnya di soal ini, si Q-nya tuh teman-teman ganti S aja deh. Kita ganti S semua deh. S, gini. Nah, kita coba cari ya teman-teman ya, pakai rumus yang pertama dulu di sini. Kata hubungnya apa? Kata hubungnya atau. Berarti selain atau, itu kita eliminasi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini, ini nih jika maka nih, karena pakai sehingga. Jadi kalau misalnya mau diringkas ya, jika itu sama kayak apabila, maka itu sama kayak sehingga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat hal ini, sebenarnya ini artinya sama aja. Gitu. Nah, yang D juga salah. Jadi, sisa yang mana, teman-teman? Sisa yang C sama yang E, ya kan? Tinggal kita lihat aja, teman-teman, kira-kira yang mana. Dan mayoritas di sini sebenarnya jawabnya antara C, kalau enggak yang E nih ya. Nah, kita lihat di sini yang dipakai adalah negasi P, teman-teman. P-nya tuh apa sih? P-nya tuh kan stigma negatif ya. Karena di sini dia negasi P, berarti tinggal tambahin kata apa? Kata tidak. Nah, yang tepat adalah langsung dilihat di sini ya, yang C. Tidak ada stigma negatif, atau di sini S. S berarti nggak usah diubah-ubah nih kalimat terakhirnya. Imunitasnya turun, gitu. Sehingga imunitasnya turun, gitu, teman-teman. Jadi, yang tepat adalah yang C. Kalau misalnya yang E, kenapa salah? Ini ada juga nih yang jawab E tadi. Sebenarnya ya karena di sininya tuh ada. Harusnya kan tidak ya, teman-teman ya. Terus, udah, belakangnya benar. By the way, ini jedanya bukan di sini ya, jedanya di sini. Maka, ini juga atau ya, teman-teman ya. Tapi salahnya di tidak ini. Makanya dia ini salah. Karena kan di sini yang dijadiin patokan itu adalah si S-nya ya, teman-teman. Artinya, yang belakangnya itu dia nggak diubah. Gitu. Sampai sini nomor 11 ada yang bingung kenapa jawabannya tuh yang C. Oke, sejauh ini masih aman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh banget. Kita coba lanjut nih ke nomor 12. Nah, ini tinggal teman-teman cek aja. Ini perlu ketelitian ya, teman-teman. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Gitu. Berarti teman-teman harus cari yang benar. Sisanya tuh semuanya salah. Ini bedanya tuh biasanya cuma kayak satu kata, satu angka, gitu-gitu. Jadi perlu dicek baik-baik. Seperti biasa, kalau udah ketemu jawabannya boleh tulis di kolom chat.
Ingat, yang ditanya adalah yang benar. Harus teliti ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau coba jawab. Mayoritas udah benar sih. Tapi ada yang sedikit terkecoh. Oke, mayoritas udah pada benar sejauh ini. Oke, Widya ganti jawaban ya. Oke, kita coba cek ya, kira-kira jawabannya tuh yang mana? Ditanyanya tuh yang benar ya, teman-teman ya. Tinggal kita cek nih di sini. Mulai dari yang A dulu. Seseorang dapat terhindar dari infeksi virus corona dengan memakai masker, menjaga jarak, atau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kita cek nih ke paragrafnya. Ada di mana sih dia? Ternyata ada di sini, teman-teman. Padahal, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dapat menghindarkan seseorang dari infeksi virus corona. Nah, teman-teman lihat kata hubungnya, di sini tuh dan. Tapi di soal itu dia atau. Makanya di sini salah ya teman-teman, karena harusnya apa? Harusnya tuh dan. Makanya si A tuh salah. Salahnya cuma sepele banget ya sebenarnya ya. Terus yang kedua, 30-40% pasien yang belum sembuh mengalami ansiesta atau depresi. Nah, teman-teman cek di sini. Nah, ternyata bukan belum sembuh, tapi telah sembuh. Makanya yang B itu salah. Di sini bukan belum ya, harusnya tuh telah. Terus yang C, jika pasien merasa sedih dan cemas dapat menyebabkan imunitasnya itu turun. Nah, kita cek teman-teman. Itu adanya di paragraf yang mana nih? Imunitas. Mm, 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 mm. Wait, kita coba cari. Imunitas. Imunitas. Ada di mana guys ini guys? Sebentar ya. Coba cari. Oh, yang S. Oh iya, ini benar-benar. Nah, imunitasnya turun kalau pasiennya merasa sedih dan cemas. Nah, jadi di sini benar gak teman-teman pakainya dan itu benar ya teman-teman, makanya tepat banget jawabannya adalah yang cacing. Kalau yang D, itu dia semua pasien yang mengalami ansieta atau depresi memutuskan untuk bunuh diri. Ini salah ya, karena tadi ini soal nomor berapa tadi? Nomor 10 ya. Itu harusnya tuh beberapa. Sama yang E, itu dia stigma negatif, kurang berdampak pada kesembuhan hingga kesehatan mental pasien, itu hingga kesehatan mental pasien. Nah, ini juga salah. Salahnya di mana? Salahnya tuh di kata kurang berdampak, karena harusnya tuh berdampak. Makanya tepat banget jawaban teman-teman semua. Jawabannya adalah yang cacing. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 12 ini. Aman ya sejauh ini ya. Ini perlu teliti aja ya teman-teman, karena bedanya tuh cuma benar-benar satu kata doang gitu. Jadi harus jeli untuk ngelihatnya gitu. Nah, kita coba ke nomor 13. Teman-teman disuruh perhatiin diagramnya nih yang ada di sini. Nah, terus dicocokin sama yang ada di pilihan opsinya. Disuruh cari yang paling sesuai. Paling sesuai. Ini juga harus hati-hati. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau misalnya udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Ini harus hati-hati ya, teman-teman ya. Oke, Bel betul, Mai juga betul, Dini, Arsy, Widya, bentar. Mai betul, Dini betul, Arsy kurang tepat, coba dicek lagi, itu miss satu kata doang. Widya, Yasmin tepat banget. Ada lagi yang mau coba. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya.
Oke, gak ada lagi nih yang mau coba. Oke, Ibnu juga betul. Ini biar gampang kita gimanain ya. Biar ngeceknya itu gampang. Aku screenshot dulu deh, bentar. Aku crop dulu. Kita masukin ke halaman yang tadi. Biar ngeceknya lebih gampang. Dan nah, kita masukin kecil aja ya, di sini aja nih. Oke, kita cek ya teman-teman ya. Yang A, 30 orang penyintas COVID-19 mengalami gangguan psikologis berupa depresi. Depresinya di sini, benar 31. Tapi ini orang, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya teman-teman baca di atasnya, itu tuh dia dalamnya dalam persen gitu. Makanya si ini salah. Iya, betul Arsy, betul. Jadi kayak emang salahnya tipis banget ya, teman-teman ya. Yang B, persentase penyintas COVID-19 yang mengalami insomnia nilainya sama dengan yang mengalami kecemasan. Insomnia berapa? 40. Kecemasan 42. Udah pasti salah ini. Yang C, 28% penyintas COVID-19 tidak mengalami gangguan psikologis berupa gangguan stres pasca trauma ya teman-teman ya. Kita coba cek. Nah, 28 ini yang mengalami. Salahnya di kata tidak ini. Yang D, 42% penyintas COVID-19 mengalami gangguan psikologis berupa gangguan kecemasan. Kecemasan itu 42%. Ini tepat banget, teman-teman. Makanya tepat banget jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, selisih persentase penyintas COVID-19 yang mengalami insomnia dengan yang mengalami depresi, insomnia sama depresi kalau misalnya kita kurangin, itu bukan 10% ya, tapi 9%. Makanya tepat banget jawabannya adalah yang domba gitu. Jadi harus diperhatiin benar-benar setiap kata yang dipakai. Ini gampang kan sebenarnya, cuman harus teliti aja teman-teman. Oke, sejauh ini aman lah ya. Nih, coba kita lanjut ke nomor 14. Ini masih pakai grafik, tapi ini agak hitung-hitungan sedikit, cuman masih gampang kok, tenang aja. Boleh coba dihitung, kira-kira jawabannya tuh berapa. Oke, Ulil jawabannya betul. Oke, Tari betul, Risma masih kurang tepat. Coba diperhatiin, yang ditanya adalah si obsesif kompulsif sama depresi. Oke, Sidki juga betul. Ada lagi yang mau coba jawab, kira-kira nomor 14 ini jawabannya apa? Ingat ya, yang ditanya tuh yang obsesif kompulsif sama depresi. Nggak apa-apa, Feve. Emang nih sinyalnya emang lagi agak-agak ya hari ini tuh. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya. Yang ditanya tuh apa? Obsesif kompulsif. Itu dia berapa? Kita cek di sini ya. Oh, dia 20. Kita tulis dia 20 teman-teman di sini. Terus yang selanjutnya ditanya adalah depresi. Depresinya berapa? Depresinya tuh 31. Makanya di bawahnya kita tulis 31. Karena dalam persen, tinggal kita kali 100 gitu. Nanti sebenarnya hasilnya tuh 64, sekian gitu ya. Tapi kita buletin aja, dibuletin. Jadinya ke angka 65 gitu. Jadi yang tepat adalah yang C.
Cuman kalau misalnya di opsinya itu ada yang jawaban benernya, otomatis teman-teman harus pilih yang jawaban benernya ya, beserta koma-komanya. Cuman kalau misalnya nggak ada, baru kita pakai buletin aja. Biasanya tuh buletinnya ke atas ya, teman-teman ya, bukan ke bawah. Sampai sini aman terkait nomor 14 ini. Aman lah ya, tinggal bandingin aja teman-teman. Karena dibandingin, jadi kita tulisnya tuh yang disebut duluan gitu, baru yang disebut setelahnya. Kita coba lanjut ke nomor 15 ya. Ini emang hitungan banget, tapi sebenarnya ya tinggal bagi-bagi doang ya kan teman-teman. Yang ditanya itu adalah yang nilainya kedua terbesar. Coba dihitung kira-kira jawabannya yang mana. Sorry. Oke, Widya coba lihat lagi. Yang ditanya adalah kedua terbesar. Kedua. Oke, R betul. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, L juga betul. Tunggu sampai 11.34 kali ya. Ini emang PR-nya sebenarnya dibagi bagiannya. Cuman ada tipsnya, tenang aja. Coba dijawab dulu. Oke, R. Semangat. Sama-sama. Oke, kita coba bahas ya, teman-teman ya. Ini kalau misalnya teman-teman cuman kayak kecil-kecilin doang, itu sebenarnya bisa. Cuman lebih lama ya kan, karena kita ngitungnya baginya tuh jadi berkali-kali ya kan. Jadi sebenarnya ini antara opsi A sampai E, itu tuh mereka bisa dibagi sama satu bilangan yang sama dan nanti langsung kecil. Nah, itu yang teman-teman harus cari sebenarnya. Karena kalau misalnya kayak gitu, lebih cepat aja gitu ngitungnya. Nah, kalau yang soal ini, teman-teman, yang atasnya itu bisa dibagi sama 13 semua. Yang bawahnya itu bisa dibagi sama 14 semua. Yang persenannya itu bisa dibagi sama 5 semua. Nah, jadi ini pembagiannya nih sebenarnya. Pembagiannya. Ini udah pasti bisa dibagi ke semuanya. Tinggal kita bagi aja nih. 91 bagi 13, itu dia langsung kecil, teman-teman. Langsung 7/4 kali 6, sama dengan 42/4, itu hasilnya 10, sekian. Nggak usah dihitung sampai koma-komanya sebenarnya ya. Kalau yang B, itu nanti dia hasilnya adalah 4/8 kali 12. 48 bagi 8 itu sama dengan 6. Entar nggak kebaca nih tulisannya. 8 sama dengan 6. Yang C itu 5/5 kali 3, itu udah pasti 3 ya kan. Terus yang D itu 3/6 kali 18 sama dengan 9. Yang terakhir 3/4 kali 9 sama dengan 18 bagi 4 ya kan, itu 4.
Nah, yang ditanya adalah nilai yang kedua terbesar. Kalau yang terbesar pertama kan yang ini, kedua yang D, ketiga yang B, keempat yang E, dan kelima yang C gitu. Nah, berarti yang kedua terbesar itu adalah yang D. Jadi sebenarnya teman-teman perlu temuin dia ini bisa dibagi berapa nih? Satu aja sebenarnya, pas di opsi A aja gitu. Nanti sisanya tuh tinggal dibagi aja. Itu lebih cepat daripada teman-teman harus bagi misalnya 91 bagi 3 dulu atau bagi 2 dulu. Nah, itu kan agak lama ya teman-teman sebenarnya gitu. Sampai sini aman terkait soal nomor 15 ini. Ini nanti lama-lama akan kebiasa sih ngitungnya. Kalau bisa pertama-tama emang agak susah gitu ya teman-teman untuk temuinnya. Tapi kalau udah biasa nanti ketemu soalnya itu bakalan lebih gampang lagi. Oke, ternyata soalnya habis. Nah, menurut aku teman-teman habis ini itu review lagi coba si pertemuan kita hari ini. Besok itu kan ada pertemuan PU lagi ya. Kita akan bahas soal yang beda tentu aja ya, karena soal ini cuma akan dibahas di Alpha. Pertemuan besok itu soalnya beda lagi. Teman-teman kalau misalnya aku yakin ya, udah review pertemuan hari ini, pertemuan besok tuh bakalan lebih gampang lagi. Pasti udah sat-set banget untuk ngejawabnya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk join kelasnya besok, sama ya jam 10 pagi juga. Kita akan bahas PU juga, kita akan latihan soal tentang kesimpulan-kesimpulan kayak gini. Cuma nanti di akhir ada hitungan lah, 1-2 soal, biar gak bosen gitu ya teman-teman. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu, nanti filenya aku kirim ya. Yang ininya juga mau gak? Ini sebenarnya sama aja sih kayak pertemuan PU sebelumnya, cuman ini ringkasnya aja gitu sebenarnya. Kayak kumpulan rumusnya gitu. Nanti aku kirim juga deh ya di grup WA aja ya. Iya, nanti aku kirim ya. Biar nanti bisa dilihat-lihat lagi si ininya. Ntar ini dihapus dulu, kosong. Oke, nanti aku kirim ya teman-teman di grup Alpha, biar nanti kalian bisa review-review ulang lagi. Sebenarnya kalau kalian terbiasa pakai table of truth, itu juga nggak apa-apa, sama aja gitu. Tapi aku tuh lebih kebiasa pakai rumus ini gitu. Tapi sama-sama bener ya teman-teman, tenang aja. Jadi sesuka kalian aja, cara jawab kalian yang enak tuh sebenarnya kayak gimana, itu boleh disesuaikan. Oke, ada yang mau tanya dulu terkait apapun, boleh? Atau udah cukup terkait pertemuan hari ini? Oh ya, aku mau tanya dong guys, kata Kak Imam, ini aku nanya doang ya, si Alpha PU ini selalu ada di hari Jumat atau cuman minggu ini doang sih guys? Ada yang tahu gak? Atau cuman minggu ini doang gitu? Ntar aku mau tanya Kak Imam juga sih. Cuman coba aku tanya Kak Imam deh ya, biar lebih pasti gitu ya. Apakah jadwalnya tuh selalu hari Jumat atau ada dan tiada gitu. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau tanya, mungkin aku cukupkan dulu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Pokoknya ini PU tuh gampang teman-teman, asal teman-teman review-review terus-terusan. Oh, selalu ada ya, nanti aku tanya ya sama Kak Imam. Pokoknya harus di-review terus-terusan dan latihan, nanti kalian pasti bisa untuk ngejawab satu soal tuh under 1 minute gitu ya. Jadi di bawah 1 menit itu pasti bisa banget teman-teman untuk ngejawabnya. Tapi harus banyak latihan. Oke, sama ya? Oke, aman, aman, aman. Berarti nanti kita ketemu lagi besok, hari Sabtu, di kelas yang umum ya, gabung semuanya, sama nanti kita ketemu lagi di Jumat minggu depan. Oke, teman-teman, thank you banget ya yang udah ikutan kelas hari ini. Pokoknya semangat terus buat kalian semua, pasti kalian bisa lah untuk ngejalanin semuanya gitu. Semangat teman-teman semua, thank you. Aku izin end ya teman-teman meetingnya. Bye-bye.